Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video sejarah Kerajaan Demak, yaitu kerajaan Islam pertama yang ada di Jawa yang punya cerita super menarik. Perkenalkan, nama aku Queen Kalisha Binarta, dan pada bagian awal ini aku bakal ajak kalian kenalan dulu lewat beberapa trivia menarik dan gak biasa dari Kerajaan Demak. Yuk langsung aja kita mulai ke trivia yang pertama. Nah, kalian tahu gak sih kenapa Kerajaan Demak bisa berdiri walaupun Majapahit belum runtuh? Nah, jadi itu tuh dikarenakan kerajaan Majapahit yang sedang melemah dan banyak bangsawan yang pindah ke Demak, termasuk juga Raden Patah yang menjadi pendiri Demak. Trivia yang kedua, kalian tahu gak sih siapa tokoh penting spiritual di balik berdirinya Demak? Tokoh tersebut adalah Sunan Ampel. Beliau adalah guru dari Raden Patah dan dia merupakan bagian dari Wali Songo. Trivia ketiga, kalian tahu gak sih kalau kerajaan Demak itu awalnya bukan kerajaan loh, tapi apa? Awalnya Demak itu hanyalah sebuah kadipaten biasa di bawah Majapahit, tapi karena Majapahit melemah, jadinya Demak membuat kerajaannya sendiri. Trivia keempat, kenapa sih kerajaan Demak itu cepat runtuh, padahal kerajaan tersebut kuat banget loh? Nah, ternyata hal itu dikarenakan perang saudara antara Arya Penangsang dan Joko Tingkir yang membuat kerajaan itu terpecah belah. Itu dia beberapa trivia yang sudah aku sampaikan, dan sekarang akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bro, saya ingin menjelaskan miskonsepsi Kerajaan Demak. Miskonsepsi Kerajaan Demak sering muncul dalam beberapa aspek, seperti perannya dalam persebaran Islam, sebab runtuhnya kerajaan, dan juga perlawanannya terhadap Portugis. Salah satu miskonsepsi yang umum adalah anggapan bahwa Kerajaan Demak hanya sekedar kerajaan maritim tanpa pengaruh lain. Padahal Kerajaan Demak berperan dalam persebaran Islam di Jawa. Berdirinya Kesultanan Demak. Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama yang berdiri di Pulau Jawa. Kerajaan ini muncul di akhir abad ke-15 karena ada dua hal utama, yaitu melemahnya Majapahit dan pesatnya penyebaran agama Islam di pesisir utara Pulau Jawa. Raden Patah, seorang putra dari Prabu Brawijaya V atau raja terakhir dari Majapahit yang telah memeluk agama Islam, memainkan peran kunci. Ia menguatkan komunitas Muslim di Demak, daerah yang ia pimpin. Dengan dukungan Wali Songo, pada 1478 Masehi, Raden Patah memproklamasikan Demak sebagai Kesultanan Islam tepat ketika Majapahit runtuh. Sejak saat itu, Demak menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam utama di Jawa dan juga di Nusantara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peta Kerajaan Demak. Seperti yang kita semua ketahui bahwa Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Mereka berdiri sekitar abad 15. Nah, pusat kekuasaan Kerajaan Demak ada di mana sih? Pusat kekuasaan Kerajaan Demak terletak di Demak, Jawa Tengah, dekat dengan pesisir utara. Kalau wilayah kekuasaan Kerajaan Demak ada di mana? Wilayah kekuasaan Kerajaan Demak berada di Jepara, Kudus, Pati, hingga Surabaya. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih, Kerajaan Demak ini juga menjalin hubungan dengan luar Jawa. Contohnya Palembang. Bisa kita lihat di peta bahwa wilayah kekuasaan Kerajaan Demak ini letaknya sangat strategis karena dekat dengan jalur perdagangan maritim. Nah, teman-teman, itu sebabnya kenapa Demak bisa berkembang sangat pesat dan menjadi kerajaan berdagang dan penyebar agama Islam. Raja yang pertama, Raden Patah, pendiri sekaligus raja pertama di Kerajaan Demak, putra dari Majapahit Brawijaya V, dengan dukungan Wali Songo, mengubah Demak dari wilayah kecil menjadi kerajaan Islam pertama dan berpengaruh di Jawa. Ia bergelar Sultan Fatah. Raja yang kedua, Pati Unus, putra dari Raden Patah yang dijuluki sebagai Pangeran Sabranglor. Dua kali menyerang Malaka untuk melawan Portugis. Meski gagal, ia menunjukkan kekuatan laut Demak. Ia wafat karena sakit. Yang ketiga, Sultan Trenggono, adik dari Pati Unus, membawa Demak ke puncak kejayaan, memperluas wilayah ke Jawa Barat dan Timur, serta menaklukkan Sunda Kelapa atau Jayakarta lewat Fathahilah. Ia gugur saat menyerbu Pasuruan. Yang keempat, Sunan Prawoto, putra dari Trenggono, yang memindahkan pusat pemerintahan ke Prawoto atau Pati. Pemerintahannya singkat dan berakhir setelah ia dibunuh oleh suruhan Arya Penangsang. Yang kelima, Arya Penangsang, penguasa Jipang Panalan yang merebut tahta dengan kekerasan. Pemerintahannya penuh konflik dan berakhir setelah ia tewas dalam duel melawan Danang Satuwijaya. Ini menandai runtuhnya Kerajaan Demak dan lahirnya Kerajaan Pajang. Kehidupan politik dan pemerintahan Kerajaan Demak bersifat monarki teokratik di mana raja atau sultan memegang kekuasaan tertinggi sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin agama Islam. Pemerintahan dipusatkan di tangan raja yang dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi.
dan dibantu oleh para bangsawan, panglima perang, dan tokoh-tokoh agama seperti para wali. Struktur pemerintahan tersusun rapi dengan pembagian tugas antara pejabat pusat dan daerah. Para adipati pemerintah daerah di bawah kekuasaan Demak, tetapi tetap tunduk pada perintah raja. Oke, baik. Sini selanjutnya saya akan membahas tentang dari kehidupan sosial dan aspek budaya dari Kesultanan Demak ini. Kesultanan Demak memiliki struktur sosial yang teratur. Di puncak tertingginya ada sultan yang berperan sebagai pemimpin negara sekaligus tokoh agama. Selain itu, ada juga para ulama dan wali songo yang berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam ke seluruh Jawa. Sebagian besar masyarakat Demak bekerja sebagai pedagang dan petani. Kehidupan mereka dijalani dengan semangat gotong royong dan nilai-nilai Islam yang kuat. Kemudian, kita masuk ke aspek budayanya. Kesultanan Demak merupakan simbol akulturasi budaya antara tradisi Jawa dan ajaran Islam. Contoh paling terkenalnya adalah penggunaan wayang kulit oleh Sultan Kalijaga untuk berdakwah, sehingga ajaran Islam sangat mudah diterima oleh masyarakat. Tradisi keagamaan seperti sekanten dari gerobak besar juga berkembang dari masa ini. Masyarakat Demak sangat mencintai seni, termasuk tembang Jawa bernuansa Islami dan gamelan yang digunakan dalam acara-acara religi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa, tetapi mulai banyak dipengaruhi oleh istilah Arab, terutama dalam urusan keagamaan. Oke, mungkin itu saja dari kehidupan sosial dan aspek budayanya. Tahukah kalian kalau kerajaan Demak jadi kerajaan Islam pertama di Jawa? Nah, kejayaannya terjadi saat Sultan Trenggana memimpin dari tahun 1521 sampai 1546. Waktu itu Demak makin kuat dan luas banget wilayahnya sampai ke Jawa Timur dan Barat. Di tahun 1527, pasukan Fatalah dari Demak dan Cirebon berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis. Nama Sunda Kelapa pun diganti jadi Jayakarta yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Sultan Trenggana juga menaklukkan daerah seperti Tuban, Surabaya, dan Pasuruan. Sayangnya, beliau wafat saat perang di Pasuruan tahun 1546. Setelah itu, perebutan kekuasaan mulai muncul dari Sunan Prawoto sampai Arya Panangsang. Konflik ini bikin Demak melemah sampai akhirnya kekuasaan diambil alih oleh Jaka Tingkir yang mendirikan Kerajaan Pajang. Itu pada abad ke-16 pada tahun 1554. Penyebab kerajaan Demak runtuh yang pertama itu adalah perebutan kekuasaan setelah kematian Sultan Trenggono. Setelah Sultan Trenggono wafat, terjadi perebutan kekuasaan antara Sunan Prawoto, putra sulungnya, dan Arya Penangsang. Yang kedua, perang saudara antara Sunan Prawoto dan Arya Penangsang. Konflik ini menyebabkan ketidakstabilan politik dan militer di kerajaan Demak. Yang ketiga, pemberontakan Adipati Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Hadiwijaya yang sebelumnya setia pada Demak memberontak karena dendam terhadap Arya Penangsang. Yang keempat, perpindahan ibu kota ke Pajang. Kerajaan Demak dipindahkan ke Pajang setelah Hadiwijaya berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang arsitektur dan peninggalan sejarah lain dari Kesultanan Demak ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang arsitektur. Salah satu peninggalan terpentingnya adalah Masjid Agung Demak yang dibangun sekitar tahun 1479 Masehi oleh Raden Patah dan para wali songo. Masjid ini memiliki gaya arsitektur yang unik yang mencerminkan perpaduan antara budaya Islam dan tradisi Jawa kuno. Ciri khasnya adalah atap tumpang tiga atau bertingkat tiga, tampak kubah seperti Masjid Timur Tengah. Atap tersebut melambangkan tiga tingkat keimanan, Islam, iman, dan ihsan. Selanjutnya, ada peninggalan sejarah lain. Selain masjid, ada juga beberapa peninggalan lain yang masih ada hingga saat ini. Seperti Maksurah. Maksurah itu adalah dinding dengan kaligrafi emas dari abad ke-19. Selanjutnya ada Dambar Kencono, mimbar kemasan yang konon berasal dari era Majapahit dan digunakan oleh para sultan. Dan ada beduk dan kentongan kuno serta kolam hudlu yang dulunya digunakan jamu masjid. Seluruh benda-benda ini sekarang dijaga di Kompleks Masjid Agung dan menjadi bagian dari warisan budaya nasional. Oke, itu saja. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.